masa lalu saya kayak semacam ayat ada sedikit traumatik bagi saya juga ya. Jadi tuh tapi traumanya itu sangat emang bener-bener apa ya, yang bikin saya mungkin satu dendam, kedua juga mungkin karena akibat yang mungkin tidak saya apa namanya di luar dugaan saya gitu ya Mm-mm. kan. Nah, terus yang kedua itu oleh dua orang lelaki yang mungkin berbeda orang dan berbeda masa dan waktu. Coba seperti Nah, apa? ya kejadiannya itu saya belum menikah ya kan, belum menikah itu Mm-mm. pada zaman-zamannya saya tuh lagi sedang-sedang kayak bunga bunga kembang bunga lah di desa itu gitu. Bukan di desa, Umur di berapa? kampung. Itu sekitar 20-an ya. Oh. Di kala itu saya memang menjalani sebuah hubungan dengan pacar saya itu sudah hampir setahun. Nah, mungkin di sekitar lingkungan saya itu memang banyak yang menyukai saya gitu ya. Hmm. Nah, salah satunya sebut si A lah ya, si Hmm. A. Nah, si A ini memang ini banget kayak over acting banget sama saya untuk menyukai saya sampai sempat saya sudah mau nolak beberapa kali. Sempat Mm-mm. saya udah sampai kayak kayak cewek itu jual mahal lah ya. Mm-mm. Nah, si A ini memang udah tahu saya sudah punya pacar. Mm-mm. Nah, sudah punya pacar tapi tetap dia tuh kekeh nggak mau, maksudnya tetap ngejar saya terus. Nah, pada Mm-mm. akhirnya waktu itu saya pulang dari kerja, waktu itu sempat kerja dan kuliah. Mm-mm. Waktu itu pulang kerja, ya, si A ini ngikutin saya pulang turun dari angkot. Nah, menuju angkot dan ke rumah saya kan lumayan tuh, mungkin Mm-mm. ojek sekitar 20 ribuan lah ya kalau Mm-mm. sekarang ini. Nah, itu Mm-mm. ditawarin sama si A ini, Neng mau nggak AA anterin sampai rumah? Dia bilang, ah makasih, maaf. Gitu. Ayo Neng, sekali-sekali dong. Apa AA anterin ke rumah? Enggak, saya udah punya pacar. Saya bilang gitu kan, saya jawab Mm-mm. jujur ya. Nanti pacar Mm-mm. saya marah gitu. Mm-mm. Terus berulang-ulang, dia tuh sampai nggak pernah ada ininya apa, lemahnya buat ngejar saya sampai pada akhirnya pernah ngomong dia gini, Neng, waktu itu Neng pulang dari kuliah kerja jam berapa? Pokoknya saya jutekin terus tuh. Mm-mm. Nah, dia akhirnya sampai nungguin di gang, selalu nungguin saya dan dia tahu jam-jam saya pulang dan berangkat. Terus dia juga ngelihat saya sama pacar saya itu suka boncengan motor, suka dijemput gitu Mm-mm. kan. Mungkin dia agak cemburu atau gimana. Nah, waktu itu kebetulan dia ada sedikit tahu kabar kalau saya tuh ingin bertunangan sama pacar saya gitu Mm-mm. kan. Nah, terus setelah dia udah tahu dari mungkin dari salah satu teman saya, Mm-mm. waktu itu bener-bener nungguin saya katanya dari pagi sampai malam. Akhirnya Mm-mm. saya malam jam berapa ya? Jam sekitar jam 10 malam pulang dari Mm-mm. kuliah. Mm-mm. Dibilang gini, waktu itu memang udah agak mendung cuacanya juga. Mm-mm. Terus mendung mau hujan lah, dari juga Mm-mm. pulang agak malam. Saya takut dong udah dimarahin orang tua jam 10 ke atas saya sebenarnya sudah nggak ini udah takut lah, biasanya kalau jam segitu Mm-mm. saya nggak berani di atas jam Mm-mm. segitu pulang ke rumah. Nah terus Mm-mm. dia nawarin lagi, nah ini udah malam, ayo anterin pulang udah mau hujan juga Mm-mm. gitu. Oh, terus dia bilang, kata saya, enggak, saya udah ditungguin sama pas saya di rumah. Ah bohong si Neng mah selalu nolak saya melulu, kenapa sih Neng? Ah Mm-mm. kenapa sih kurang ganteng kurang gitu. Kalau Neng Mm-mm. mau nikah ya? Iya saya mau tunangan. Ya Neng kok gitu, ya udah nikahnya sama saya aja ya katanya. Mm-mm. Terus saya langsung ngomong, kamu punya apaan mau nikahin saya gitu Mm-mm. ya. Ngaca dulu dong, pokoknya saya sampai sejutek-jutek ngomong Mm. dia, ngaca dulu dong kalau mau nikahin saya gitu kan, punya apa bisa bayar saya berapa mahar saya gitu-gituin kan, kata Mm. saya saya gituin. Mm. Oh terus sampai dia sampai narik saya, terus saya kayak kayak saya tuh kalau kayak gitu kayak disepelein gitu, Mm. pegangan saya nggak suka gitu ya ditarik sama dia. Mm. Tunggu, saya kayak orang kejar-kejaran, udah jangan lagi ngikutin saya ya, nanti tunangan saya, calon tunangan saya marah kata gitu. Mm. Saya jutek dah pokoknya sama dia tuh bener-bener Mm. kayak kalau orang Jijik digodain gitu. jijik jadinya, Mm. bukannya ngerasa kayak
seneng digodain tapi jijik gitu kan, risih gitu. Hmm. Mungkin pas itu saya langsung pergi tuh, Hmm. jalan aja, terus mungkin dari situ tuh saya ngeludahin dia. Nah besoknya dia masih nggak putus asa, masih nungguin saya. Memang kebetulan saya juga emang berapa hari ini kan hujan begitu ya, terus dia nawarin lagi. So ada niat pengen minta maaf gitu dengan kemarin kejadian saya udah ngeludahin dia gitu dengan caci maki dia, menghina dia gitu kan. Pas pulang dari kerja sampai kuliah saya turun dari angkot, terus ada dia langsung nganterin. Nah, terus ayo Neng saya anterin gitu. Ya kok kayaknya saya karena merasa bersalah saya mau aja gitu. Nah, terus saya dianterin tuh sama dia, itu udah sekitar jam 11 malam ya. Nah, dari situ dia nganterin saya pakai motor sambil di jalan ngobrol gini. Neng, kayak itu tuh saya juga udah capek lelah gitu. Neng, saya mampir dulu ya ke warung mau beli rokok kata dia gitu. Ya udah saya juga agak lelah jadi kayak nggak terlalu fokus gitu. Ya udah saya berhenti. Ini mau minum kata gitu. Ya udah boleh, tapi kok pas mau beli minum tuh agak lama. Saya nunggu di agak jauh dari warung gitu kan. Nah, terus dia bawa tuh nggak lama bawa botol minuman gitu kan. Tapi minumannya yang satu kayak model teh yang bisa tutup buka, yang satu dia yang kayak minuman kayak apa tuh UC gitu yang kuning-kuning yang agak seger jeruk gitu. Nah, terus saya dikasih yang ada tutup bukanya gitu kan. Nah, terus saya minum tuh aus gitu kan, saya minum. Nah, sesuai jalan itu kok tiba-tiba saya agak sedikit kayak keleyangan gitu, apa karena saya capek keleyangan terus tahu-tahu Neng gitu ya, udah berapa menit Neng kalau ngantuk pegangan aja sini pegang nggak Pak daripada Neng jatuh. Saya nurut pegangan gitu kan, pegangan terus pas sampai apa namanya gang mana gitu ya saya kok kayak lupa ini kayak bukan rumah saya gitu ya, tapi saya nggak terlalu ngeh. Ya udah akhirnya dibawa tuh sama dia, tahu-taunya yang saya baru sadar tuh itu ternyata kosan dia gitu, kontrakannya dia. Nah, pas saya tuh nggak tahu bener-bener itu nggak ingat apa-apa. Yang saya ingat itu abis setelah minum dan diboncengin sama dia, saya udah ngantuk pegangan tangan di jaketnya. Terus udah gitu saya besok paginya itu baru inget, lah ini saya tidur di mana gitu. Jadi nggak sadar. Nggak sadar, tapi ya maaf ya ini jadi kayak agak sedikit ini. Tapi kok di sana saya ada sedikit berapa? Saya pikir lagi mens gitu ya. Oh bener-bener saya tuh nggak, saya bener-bener nggak sama sekali ingat itu kok mens gitu. Nah saya kaget marah tuh sama dia. Ini kamu bawa saya kemana gitu-gitu kan? Ya ampun pokoknya marah semarah-marahnya. Dasar lo ya ngapain lo? Habis ngapain gua lo ya gitu-gitu kan saya baru ingat tuh. Terus saya langsung pulang, nggak bawa jaket yang saya ditaruh di atas kasurnya dia gitu. Saya bawa tas, langsung pergi, saya pulang. Dia ngejar saya. Saya lari sekencengnya, dia terus langsung naik angkot pulang sendiri gitu kan. Nah beberapa itu memang tunangan saya nyari-nyariin saya. Katanya semalaman kan biasa ditelepon, kalau pas pulang udah ngabarin, udah sampai rumah belum. Ini kayak lost contact, HP saya mati semua gitu. Pas paginya ditanyain kamu dari mana, saya juga kayak ketakutan ya gimana gitu, ngerasa berdosa bersalah. Saya pikir terus di pikiran saya tuh kayak ada aduh semalam gue diapain gitu-gitu deh, kayak ada semacam takut gitu ya kan. Terus juga sama orang tua juga ketakutan gitu karena merasa bersalah juga. Nah terus pas pulang sore saya dijemput sama pacar saya, terus saya kadang ngeblank gitu sama dia, kamu kok bengong melulu gitu. Diem aja ditanyain, kamu kenapa sih gitu-gitu, biasa ada masalah kata pacar saya gitu. Terus kata saya bilang enggak, saya kayaknya tunangan kita harus batal deh. Saya langsung kasih putusan gitu ngomong sama pacar saya, tunangan saya jangan, kita tunangan nggak usah jadi ya. Dia kaget, loh kenapa kata gitu. Enggak, saya masih mikir mau mikir apa masa depan gini kan gitu kan. Terus akhirnya dengan tanda tanya dia kok tiba-tiba gitu. Terus saya nggak mau dijemput lagi, udah kita putus ya. Tapi ini apa tunangan saya tuh kayak penasaran ada apa. Ternyata waktu itu berapa minggu kemudian dia mergokin saya. Waktu itu kan
saya juga kebetulan lagi ngobrol sama si A ini. Ngobrol ini bilang, saya pengen kejuran dia, kamu ngapain saya sampai ngomong gini. Saya sampai kayak gini, sumpah ya kalau kamu sampai begini sama saya, sumpah saya akan bunuh kamu gitu kan. Saya bilang gitu, kamu udah ngerusak semua masa depan saya segituin kan. Terus pas itu jadi kayak bentrok, ketahuan tuh pacar saya ngegepin saya. Nah, ketika si A ngomong sama tunangan saya gini, ya udah si Neng buat saya aja ya, dia mau nikah sama saya. Nah, si A marah kok bisa gitu. Terus saya juga ngeyahin di depan dia, kok jadi saya luluh. Iya maafin, saya mau menikah sama dia. Kaget dong teman saya, hah? Kamu gimana sih gini-gini? Kamu mau nikah sama siapa? Sama si A ini. Kamu mau nikah sama si A? Pacar teman saya padahal udah bener-bener mau serius. Terus? Nah itu saya karena merasa kayak dan maaf gitu, saya kayak udah diambil media, jadi saya kayak harus sama dia. Nah terus akhirnya berapa bulan, sebulan lah 2 bulan gitu kan berjalan, saya udah kayak murung gitu-gitulah ya, kayak orang merasa aduh dunia ini udah hancur bener-bener bagi saya gitu ya. Saya juga nggak mau nemuin saya kerja, udah nggak fokus, kuliah juga jadi kayak jarang masuk gitu. Terus saya juga agak-agak sakit, masuk angin. Drop, ternyata saya isi, astagfirullahaladzim, saya langsung tambah ini lagi tuh. Kok saya, tapi ibu saya ini mungkin udah tahu lah namanya seorang ibu ya, udah ngerti. Udah kelihatan. Kamu kenapa gini-gini nih? Akhirnya ibu saya cerita sama ayah saya, terus gimana nih anak gini. Ya udah suruh nikahin sama yang itu katanya. Nggak mau, saya bilang gitu. Nggak mau. Pokoknya kalau di depan orang lain tuh saya kayak nolak. Tapi kalau udah di depan si A ini saya kayak manggut gitu, kayak nurut apa kata dia gitu ya. Akhirnya saya batalin pertunangan. Memang sih pas lagi tunangan itu berjalan, saya sudah membuat bikin nyetak undangan gitu kan. Ada 2 keluarga yang udah setuju bahwa untuk kita menikah di bulan ini. Tapi saya udah isi. Nah kebetulan ya maksudnya diminta sih sama, ya nggak mau lah namanya orang tua ya, minta untuk anaknya itu tunangannya untuk nikahin, ya nggak mau gitu kan, namanya bukan ininya dia. Saya juga langsung udah kayak kiamat lah dunia ini. Nah terus saya dinikahin dah tuh, nikah sama itu. Tapi saya posisi kayak ngeblank tuh, pikiran belum kayak bukan diri saya yang saya punya. Nah setelah menikah saya hamil 5 bulan 6 bulan, posisi saya itu kayak dikurung di kamar sama si A ini. Dikurung di kamar itu berapa bulan, sampai orang tua saya nyari kemana nggak ketemu. Lagi hamil. Terus saya bingung tuh ya. Pokoknya saya kayak hidup sendiri gitu. Nah terus malam ya pokoknya kayak antara sadar nggak sadar itu saya ngelihat si A itu dia kalau makan bukan nasi yang dia makan gitu kan. Terus jadi apaan? Kayak beras mentah, terus dibungkus pakai kain putih. Terus di sampingnya saya temuin dompet, ada kan waktu saya mau minta beli makanan kan dia buka dompet, saya nemuin semacam kayak tisu kasa yang ada darahnya, itu entah tahu ke desa apa gitu ya. Kok ada darah sama beras berapa gitu kan. Saya juga nggak tahu ilmu kayak gituan ya. Nah, terus ada kayak gini, saya nggak merhatiin. Nah, akhirnya sampai 8 bulan baru ketemu sama orang tua saya. Saya ternyata maksudnya kayak dirahasiain tempat tinggal saya tuh sama orang. Udah melahirkan? Belum melahirkan. Nah si A ini si A ini kayak nggak boleh ditemuin sama siapa-siapa, saya ini gitu. Yang boleh temuin hanya si A doang gitu kan. Nah terus setelah udah mau melahirkan, sudah melahirkan saya, akhirnya pokoknya pas mau 9 bulan, akhirnya orang tua saya menemukan saya di kontrakan kosong yang tempat tinggalnya di deket-deket hutan. Bener itu kejadian. Siapa yang nemuinnya? Orang tua saya, kan nyari namanya anak ya, saya juga nggak tahu, saya juga kayak emang dikurung gitu berbulan-bulan di kamar, cuma dikasih makan, kasih ini gitu, dan saya nggak inget siapa-siapa, yang tahu saya ingetnya dia aja gitu ya. Sampai orang tua saya bingung. Ya udah kamu lahiran dulu, nanti habis itu kita berobat ke
itu ke kampung buat diobatin. Nah, saya juga diculik sama orang tua saya, ceritanya diculik sama orang tua saya, tambah sepengetahuan si A ini, gitu. Dan ya mau gimana, namanya kemarin udah terlanjur seperti itu, ya udah kan nikah gitu. Tapi setelah nikah mungkin pikir orang tua ya udah bisa masih komunikasi, ternyata tiba-tiba saya nikah, dibawa nikah pergi jauh ngontrak, terus kemana nggak tahu gitu. Dan orang-orang pun nggak ada yang tahu saya berada di mana gitu kan. Terus pas udah saya melahirkan anak, terus saya belum 40 hari saya dibawa ke kampung sama orang tua saya, diobatin di sana. Ternyata bener banyak di badan saya tuh kayak ada semacam yang nggak inilah lazim gitu ya. Oh berarti bener nih orang ini. Nah saya dibacain sama Kiai Wujengan lah, yang namanya orang di kampung kan pasti tahu ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya saya baru sadar, ya Allah gitu kan, baru inget lagi tuh ke flashback yang berapa bulan yang lalu saya punya tunangan, saya punya orang tua, saya punya ini gitu. Nah terus dikasih minuman yang bikin saya sadar gitu sama Kiai itu, didoain. Nah saya bahkan abis itu suruh pisah sama si A ini gitu. Sama Nah si itu A suruh jadi pisah. akhirnya selama ini dia tanpa saya tahu gitu. Itu Jadi kejadian. dia yang pengen pisah, Siapanya? si A-nya. Ya saya dari orang tua, karena kan emang kejadian pernikahan itu kayak semacam kayak diguna-guna gitu kan. Nah itu saya setelah sadar saya dendam, ya kan. Itu saya traumatik banget bener-bener kejadiannya. Saya sampai nyari, datang ke rumah tunangan saya, ternyata tunangan saya udah nikah lagi dan dia pindah gitu. Mau minta maaf sama tunangan saya karena selama ini saya salah, bukan keinginan saya. Nah saya juga dikasih tahu, kamu pernah nyakitin orang nggak? Iya pernah. Saya bilang pernah Ma, saya pernah waktu itu menghina-hina dia sampai ngeludahin mukanya, sampai saya mungkin dia ya kayak semacam cinta tolak dukun bertindak lah ya gitu kan. Mungkin dia seperti itu menjurus saya nggak pernah respon. Nah itu kejadiannya itu yang terus sampai saya nggak bener-bener nggak nggak inget sama sekali, bener-bener sampai taunya ingetnya tuh pagi-pagi itu. Bener-bener dia sampai kok bisa, ya namanya mungkin saya subur, namanya masih muda ya, dulu masih 20-an gitu, masih kayak ya inilah sehat gitu, jadi cepet gitu untuk kayak gitu ya namanya. Itu pun baru sekali loh, saya juga masih bingung. Saya juga entah nggak tahu itu kenapa orang bisa, biasa kan orang ya mungkin cuman itu nggak bisa gitu ya. Ini kan harus kok sampai berkali-kali. saya juga nggak ngerti tuh ya, mungkin Subur udah berarti. jalannya kali ya Allah sampai saya nangis. Nah sekian lama tuh saya hampir 12 tahun. Saya tuh sampai niat nggak mau nikah lagi samanya ya kan. Saya punya anak trauma. Dan sama laki pun yang mau sama saya itu saya nggak pernah, bukan tolak ya, maksudnya nggak pernah respon. Kayaknya udah hawanya tuh kayak udah mati rasa gitu ya. Nah ibu saya setelah anak saya udah umur ya mungkin udah besar, 12 tahun saya sendiri. Orang tua juga semakin tua ya kan, butuh juga nanti saya sendiri gini ini. Nah nyuruh saya menikah lagi, pokoknya nyuruh-nyuruh banget sampai mohon-mohon, ayo kamu ya, maksudnya nikah lagi, kamu kan udah punya usaha, udah sukses gini segala macem kan orang tua, tinggal kamu punya jodoh lagi. Akhirnya ya udah, saya bukan nyari sih, kebetulan waktu itu pas orang tua berapa bulan ngomong gitu, akhirnya ya saya ketemu sama ya mungkin calon saya yang baru ini yang suami yang kedua gitu kan. Itu ketemu waktu lagi saya event di mall. Nah waktu itu kejadiannya motor saya mogok gitu kan, waktu mogok. Nah dia tiba-tiba, saya lagi nyela, saya lagi ngecek itu kok nggak bisa-bisanya motor saya. Tiba-tiba dengan berdiri depan mata saya kayak lagi saya lagi ngecek ban nih, tahu-tahu ada kaki siapa nih putih-putih gitu kan. Putih-putih ngelihat saya, pas ngeliat, hah gitu kan, saya kayak jatuh cinta pertama lagi. Ternyata ganteng banget gitu ya, emang sih dia bule gitu kan. Terus Boleh ya. keturunan Belanda kan, sama ini kenalan gitu. Di Belanda saya boleh saya bantu, ngomong juga agak kayak gimana gitu, gitu dah gitu ngomongnya.
"Oh, kenapa motor kamu?" Gitu kan. "Ini mogok nggak bisa disela," terus dibantuin sama dia, terus dibantuin ke bengkel, didorong. Nah, terus kita tukeran telepon kan, WA. Nah, akhirnya dari situ tuh saya mulai membuka hati lagi dan ingat orang tua kalau pengen cepet-cepet lagi bisa ada yang tanggung jawab, ada yang melindungi saya gitu kan, jangan kerja melulu. Saya kan mereka ngomongin kerja, terus ini nol. Ya alhamdulillah saya selama 12 tahun itu merintis lagi dari nol, punya usaha, punya apa-apa gitu dah. Cuma satu doang nggak punya suami gitu kan. Ya, akhirnya orang tua ya pengen banget gitu saya menikah lagi. Nah setelah itu saya lihat, nah ini gitu cakep banget, saya jatuh hati dong lagi gitu. Nah pas itu dia itu pas waktu itu saya ini ceritanya mau pergi ke kafe ngajak makan. Tapi kita udah komitmen pacaran di situ ya. Ajak makan di kafe, mungkin di situ memang ada villa di dekat situ juga. Nah, saya dibawa tapi saya untuk menikah masih inilah masih kayak ngulur-ngulur gitu ya. Masih ngulur, masih mencari jati diri saya, jati diri siapa gitu. Ngulur-ngulur terus pas udah makan ya kan, terus kata dia kemalaman nggak pulangnya gini, kalau nggak kemalaman kita nginep aja di villa kata gitu. Di villa saya mikir-mikir lagi, saya punya anak di rumah, ntar orang tua saya ngomong apa, nginep gini-gini kan. Pokoknya kalau saya nginep-nginep tuh pasti saya kayak agak-agak takutan gitu ya, kecuali kalau sama perempuan nginep di rumah perempuan atau ke rumah saudara masih diizinin. Mungkin saya orang tuh kayak lugu, jadi kayak gimana ya, nggak bisa ini gitu sama orang tuh, selalu nurut ya. Nah pas udah makan, selesai makan kan gitu ya, saya itu kalau kemalaman ya udah kita nginep sini aja ya kata dia gitu. Ya udah nginep aja deh gitu. Terus nginep dah tuh. Nah setelah nginep kan mungkin ya namanya cuma berdua ya di itu ya di villa. Saya juga mungkin karena bucin juga sama dia gitu kan. Bucin juga. Eh terbawa tuh terbawa kayak suasana gitu kan, apalagi saya udah berapa tahun kan, Udah lama ya. 12 tahun udah rapat lagi kali ya. Nah terus udah tuh kayak gimana tuh suasana, saya juga suka sama dia gitu kan, terus pikirnya mau menikah lah, nggak apa-apa gitu, mungkinnya mau diseriusin. Ya udah tuh suasana saya itu apa namanya, ya maksudnya diajak gitu kan, diajak kamar, ayo sayang kita mau menikah ini kata dia gitu, ayo gitu. Ya gimana ya, ada biasa bercanda kan, saya juga masih ya sedikit masih punya iman lah gitu ya. Ya gimana ya, jangan deh kan, saya makin iman gitu mikirnya, masih tahan-tahan, tapi kan namanya ya udah dia ganteng, putih, tinggi, nah terus juga dia bawaannya kayak ya dari badannya udah wangi gitu kan, gimana saya nggak ini gitu, terbawa gitu. Ya udah tuh akhirnya saya kan diajak ke kamar, udah kamu kalau capek istirahat di sini ya. Saya istirahat, ketiduran tuh. Saya tuh emang cepet kalau tidur gitu kayak orang Melor. dengan Batak udah itu, nah ketiduran tuh ya kan Mbak. Jadinya pas udah tiduran dia masuk kamar, saya bingung lah, kok dia buka baju, saya jadi salah tingkah ya. Oh, semuanya buka bajunya? Hah? Semuanya? Ya buka baju gitu lah, biasa kayak orang mau melakukan gitu kan. Gitu. Saya juga bingung, serba salah, saya salah tingkah juga ya. Walaupun saya udah menikah, tapi saya menikah itu nggak pernah merasakan kayak orang punya rumah tangga. Gimana sih? Jadi kayak nggak pernah ada hasrat selama menikah kan. Apalagi saya abis lahiran langsung udah kayak ya, udah putus lah gitu kan. Udah gitu kan. Nah terus udah itu saya udah tuh. Tadi saya nolak, nggak mau, tapi dia maksa gitu kan, sampai saya tangan kayak diikat gitu kan, sampai gedor-gedor pintu gitu kan, saya mau nggak mau gitu, pokoknya bukan saya jual mahal, tapi karena saya pikir ya tunggu nanti nikah aja dulu kan, ya. Gitu, ntar aja kan, biasa kan takutnya kalau laki udah dapet kan pasti kita ditinggalin gini-gini ada, pokoknya macam-macam lah, karena saya ngerasain trauma yang kemarin terjadi sebelum kejadian seperti itu, saya trauma. Gini terus saya hamil lagi duluan gini-gini, terus jadinya gimana gitu kan, akhirnya
bener-bener saya diikut, kaki saya kayak pakai itu, nggak mau, teriak-teriak, jangan, kamu berarti nggak sayang sama saya, pakai gitu ya, berarti kamu nggak cinta, cuma mau nafsu doang sama saya. Bener, saya sayang kamu. Biasa kan laki-laki yang lain kayak gitu. Ya udah tuh, aduh. Tapi pas tahu nggak Mbak, pas udah memang udah biasa lah kalau hubungan udah masuk gitu, ya udah kita nikmatin kan. Jadi udah terlanjur ya. Nikmatin, apalagi ya tahu sendiri kalau orang-orang bule ya kan, ya ada sedikit yang kepuasan lah buat kita juga gitu kan, sampai berapa kali gitu kan ngelakuin kayak gitu. Udah itu tuh udah ngelakuin kayak gitu kan, saya juga ya mungkin udah ya bukan dalam lemes lah ya. Nah terus dia pamit Bu, pergi tuh ke katanya mau ke supermarket gitu kan, buat beli rokok, buat beli apa ya, buat bersih-bersih badan gitu kan, katanya buat sabun apa gimana gitu. Terus dia keluar, ya saya kan udah, ya maksudnya udah ini ya, ada sedikit takut juga sih ya. Aduh, saya takut ntar kalau saya ini isi lagi gimana ini ceritanya gitu. Pagi saya ya walaupun dia mau tanggung jawab, pas nggak lama kan, memang waktu pas lagi makan di kafe ada teleponan dia sama temennya, katanya mau nyusul ke tempat kami lagi makan bareng makan malam. Nah terus pas makan malam kan udah selesai, terus saya diajakin ke villa gitu. Nah terus dia ke supermarket, nggak lama berapa ada tuh, kok lama banget gitu ya. Saya juga hampir mau pulang sendiri, tapinya kunci motor sama dia dibawa gitu kan. Ya saya kan bisa bawa motor, bisa kabur dah kalau naik motor, tapi kunci dibawa sama dia. Ya udah tuh, akhirnya nggak lama ketok-ketok pintu gitu kan. Aduh kan seneng loh udah dateng gitu, karena saya juga takut. Udah datang, saya buka pintu, bukan dia, langsung saya dibekap begini. Ditarik tangan saya orangnya kan memang lemah ya. Ini aku ditarik ke kamar, masuk pintu depan dikunci sama dia. Nggak kenal? Enggak pernah kenal juga. Waktu itu main temennya, saya pernah lihat. Orang ini juga orang Arab temennya. Emang saya satu ini orang Arab. Nah orang Arab temennya kayak macam pernah bisnis lah sama sama si bule ini, pacar saya ini. Nah orang Arab, terus saya dibekep gitu kan. Ya ampun. Terus ya gitu, saya juga dipaksa gitu ngelayanin dia. Aduh, nggak bisa teriak, nggak bisa. Ya gimana namanya, ya kayak ya saya juga gimana namanya kalau udah, ya namanya juga namanya kalau kayak gitu tuh hasrat ya. Apalagi orang Arab tuh sendiri kan. Udah yang satu tadi itu dalam satu malam. Tapi kenal pernah kenal. Terus Saya dia juga nggak sempat ngomong. nggak ngomong. Nah pas udah selesai saya sama si Arab ini, ya saya juga mungkin, saya pikir ini pacar saya ini nggak tahu. Ternyata pas saya lagi di kamar mandi, kok mereka kayak bisik-bisik ngobrol begitu gitu loh. Nah saya kan, waduh, kok bisa kayak digilir begini saya gitu loh. Tapi kalau yang temennya ini yang Arab ini, ya memang ya tahu sendiri lah ya kan, kalau orang Arab kayak apaan itunya. Gede ya. Gede ya, kuat gitu ya. Nah tapi yang lebih saya iniin tuh orang Arab. Maksudnya lebih, bukan pacarnya ya. karena kalau pacar saya tuh dari segi ekonomi masih kurang mapan gitu, karena makanya ngulur-ngulur untuk mau serius sama saya gitu. Saya pikir dari, ya maksudnya dari segi itu kan, kalau memang mau niat ya langsung dah nikahin gitu. Nah si yang Arab ini ya mungkin dia udah kayak dari telnya juga inilah kayak orang kaya lah gitu kan. Nah terus kerja apa emang? Kenapa tuh? Si Arabnya Si Arab kayaknya bisnis apa gitu, kayak bisa minyak wangi kayaknya kalau nggak salah. Tapi saya juga nggak tahu. Nah terus akhirnya saya juga udah tuh ya, jadi saya nggak tahu tuh yang mana untuk saya ini. Maksudnya tuh dalam satu malam dua saya itu, ya saya kan juga nggak tahu ya, maksudnya maaf gitu ya, yang masuk
siapa gitu loh. Oh, Karena maksudnya keluar di dalam. iya, namanya orang Arab kan kagak lihat itu gitu kan, apalagi saya dalam kondisi di kayak gitu ya. Dan saya tapi kalau untuk orang Arab ini memang lagi apa namanya kalau orang kan emang tahu sendiri ya buas kan ya kalau main gitu ya kan. Nah, terus gimana tuh Nah jadinya? terus Bingung. iya, terus pas itu ya karena pacar saya mau nikahin saya kan, saya sampai tuntut gitu ya. Udah nikahin saya, kamu kan udah saya gini segala macem. Ya, tapi dia nggak punya kemampuan buat Nikah. nikah gitu, masih ya Nggak ada gitulah, duit. nggak mau gimana gitu. Akhirnya saya yang modalin gitu, bukan modalin sih, ya udah kamu nikah ayo, tapi saya tuh pengennya yang si Arab ini yang maju untuk nikahin saya gitu loh, maksudnya pengen saya tuh sukanya sama yang Arab karena Terus emang gimana dong? Dia nggak nah nikahin? hah? Yang Arab nggak nikahin? Ya karena kan nggak tahu ya, mungkin karena dia pelampiasan apa gimana kali ya gitu, nggak ngerti. Nah akhirnya saya nikah tuh sama yang si ini bule yang apa, yang turunan Belanda. Nah saya nikah karena pikir ya udahlah, saya maksudnya maaf gitu, jadi kayak menghindari pengen dosa gitu kalau saya kan nikah untuk biar halal gitu kan, saya mikir gitu kan. Tapi udah setelah nikah ya teman itu sering dateng gitu kan, main ke rumah. Terus kalau ini kan suami saya kan juga kerja, jadi Sabtu Minggu dia libur, tapi tiap hari Senin Selasa tuh dia suka datang main ke rumah gitu. Saya bilang jangan, saya udah punya suami gini-gini, ayolah kamu kalau mau ini saya kasih duit juga, kata dia gitu. Terus saya tanya, kamu kenapa waktu itu kok bisa datang malam-malam? Saya masih bertanya-tanya tuh, Kok emang tiba-tiba? disuruh sama si bule, saya bilang gitu, si bule disuruh datang katanya gitu. Ya kayaknya